Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello my students, how are you today? I hope all of you are healthy. In this occasion, we will study about congratulations. Yeah, you may open your book chapter 1. Are you ready? In this occasion, we will learn 1. To express hopes and wishes to others, and to congratulate others on their fortunes and achievements in order to keep good personal relationship with them. Jadi anak-anak, kali ini kita akan mempelajari tentang ungkapan, harapan, dan keinginan pada yang lain, dan juga mengucapkan selamat kepada yang lain atas pencapaian atau keberuntungan mereka, dengan tujuan untuk menjaga komunikasi yang baik kepada mereka. Kalian sudah siap kali ini? Baik anak-anak, kita akan mengetahui dulu apa itu expression of congratulation. Expression of congratulation adalah ucapan atau ungkapan yang diberikan kepada orang yang mendapatkan atau mengalami sesuatu yang memberikan kebahagiaan atau kepuasan. Misalnya, teman kita berhasil menjadi juara lomba telling story misalnya. Kita bisa mengucapkan selamat. Saudara kita pindah rumah, kita juga bisa mengucapkan selamat. Ada kerabat yang melahirkan, itu pun bisa kita beri ucapan selamat. Dan juga tentunya peristiwa yang lain yang memberikan kebahagiaan dan kepuasan. Anak-anak, beberapa ungkapan yang dapat kita ucapkan untuk memberikan ucapan selamat antara lain, I'd like to congratulate you on. Nah, titik-titiknya ini diisi dengan apa yang ingin kita ucapkan. Ya. Yang kedua, congratulations on. Berikutnya, let me congratulate you on. Kemudian, congratulations, so happy for you. Lalu, congrats on your new arrival. Selain itu, ungkapannya juga bisa kita berikan dengan mengucapkan fantastic, well done, happy birthday, may your days keep shining bright. Nah, silahkan anak-anak perhatikan ini yang bisa kalian ucapkan ketika kita ingin mengucapkan ucapan selamat kepada orang lain. The winner of the storytelling competition in this class is Lena. Congratulations, Lena. Congratulations, Lena. Thank you, ma'am. Thank you, everybody. Lena, because you are the winner of the storytelling competition in this class. You will represent this class for the storytelling competition of our school next month. Prepare your best for the competition, will you? I hope you win the first prize too. Good luck. I hope so too, ma'am. So too, ma'am. Yes, I'll do my best.
Baik anak-anak, kalian tadi sudah mendengarkan dialog antara Ibu Guru Lina dan teman-teman Lina. Ibu Guru mengumumkan bahwa yang menjadi pemenang lomba storytelling tingkat kelas adalah Lina. Lalu Ibu Guru mengucapkan ucapan selamat dengan mengatakan, "Congratulations Lina." Begitu juga kawan-kawan Lina. Mereka mengucapkan, "Congratulations Lina." Lalu Lina menjawab dengan ucapan, "Thank you ma'am, thank you everybody." Kemudian percakapan dilanjutkan dengan mengatakan bahwa karena Lina merupakan pemenang tingkat kelas, maka Lina akan mewakili kelas dalam lomba storytelling tingkat sekolah yang akan dilaksanakan untuk bulan depan. Di samping itu, Ibu Guru juga memberikan semangat kepada Lina dengan memberikan saran agar Lina menyiapkan yang terbaik untuk perlombaan yang akan datang. Ibu Guru juga berharap agar Lina mendapatkan juara 1. Lalu Lina menjawab dengan ucapan, "I hope so too, ma'am. Yes, I'll do my best." Yang artinya Lina juga berharap bahwa dia juga bisa menjadi juara 1 dalam lomba storytelling tingkat sekolah. Dan Lina juga berjanji untuk melakukan yang terbaik untuk pelaksanaan lomba. Bagaimana anak-anak? Kalian paham dengan gambar ini dan dialognya? Lina, you're a very good storyteller. I'm sure you will win the school storytelling competition. Good luck. Thank you, Edo. Congratulations on being the champion of the class, Lina. I hope you will be the winner of the school's competition, too. Thanks. I hope so too. Lina, I'm happy for you. Congratulations. I hope you win the first prize in the school's competition. Thank you. Wish me luck. Of course. Good luck. Thanks. Congratulations, Lina. It's your dream to be the winner of the school storytelling competition, isn't it? Yes, it's my dream. And I have practiced every day for the last 2 months with my dad. Sure, you have to work hard for your dreams. Good luck. Thank you, CD, Udian, for your support. Selanjutnya kita akan memperhatikan contoh ucapan selamat yang lain. Misalnya, ucapan selamat ulang tahun. Happy birthday Udin, you are a big boy now. I am proud of you. Thank you Dad, I am proud of you too. Ini adalah ucapan selamat yang digunakan untuk mengucapkan selamat ulang tahun. Lalu gambar sebelahnya ada beberapa anak yang sedang mendirikan tenda. Ya, mereka berucap, "Thank God the tent is done." Alhamdulillah atau syukurlah tenda sudah berdiri. Good work boys, you are super, I am very proud of you. Memberikan ucapan selamat dengan mengatakan good work boys. Jika kalian amati baik-baik dari ucapan-ucapan tadi, dari dialog yang ada, selain ucapan selamat, kalian juga menemukan ungkapan-ungkapan yang lain, yaitu expressions of hope and wish, atau ungkapan harapan dan keinginan.
Tadi di gambar sebelumnya, kalian mendapati kalimat berikut, I hope you win the first prize too. Good luck. I hope you will be the winner of the school competition too. I hope you win the first prize in the school's competition. Lalu responnya atau jawabannya, I hope so too, ma'am. Thanks, I hope so too. Thank you. Wish me luck. Mungkin kalian akan bertanya, apa sih expression of hope and wish itu? Jadi dalam materi chapter 1 ini, selain ucapan selamat atau congratulation, kita juga mempelajari tentang ungkapan harapan dan keinginan. Jadi expression of hope and wish adalah ucapan atau ungkapan yang digunakan seseorang untuk menyatakan suatu keinginan atau harapan, baik untuk orang lain maupun untuk diri kita sendiri. Jadi anak-anak, harapan yang diungkapkan itu bisa merupakan keinginan yang berdasarkan realita atau kondisi yang terjadi saat ini. Misalnya tadi harapan Lina itu memenangkan lomba storytelling tingkat sekolah. Atau mungkin kalian yang saat ini sudah duduk di kelas 9 berharap agar besok lulus ujian dengan nilai yang memuaskan. Atau harapan juga bisa berupa khayalan semata. Misalnya keinginan untuk menjadi artis terkenal. Atau kalian ingin keliling dunia. Dan keinginan untuk mempunyai rumah mewah seperti istana. Dan keinginan-keinginan yang lain. Untuk mengungkapkan harapan dan keinginan, kita bisa menggunakan dua penggunaan, yaitu hope dan wish. Ya. Penggunaan hope dan wish sebenarnya tidak ada perbedaan yang signifikan. Jadi kita bebas ingin menggunakan hope atau wish. Yang berbeda adalah pola kalimatnya saja. Untuk wish, untuk hope, ya, yang pertama untuk hope itu kita bisa menggunakan pola hope kemudian diikuti to infinitive atau be. To infinitive itu adalah to diikuti kata kerja dasar. Jika kalimat kalian tidak menggunakan kata kerja, maka kita bisa menggunakan be. Contohnya, I hope to win the storytelling competition. I hope to be the first winner in the storytelling competition. Dalam penggunaan ini adalah harapan untuk diri sendiri. Ya, jadi ini saya berharap untuk memenangkan lomba storytelling. Yang kedua, di sini tidak ada kata kerjanya. Jadi kita gunakan be. Kalimatnya menjadi I hope to be the first winner in the storytelling competition. Selanjutnya, hope kemudian that. Kenapa that ini ada di dalam kurung, anak-anak? Ada yang tahu? Coba perhatikan contoh berikut. I hope that my parents are always healthy and happy. Yang kedua, I hope my parents are always happy. Jadi penggunaannya that itu bisa dipakai atau dihilangkan. Dan ini, pola ini bisa kita pakai jika kita mempunyai harapan untuk orang lain. Saya berharap bahwa orang tuaku selalu bahagia dan sehat. Ya, itu adalah harapan saya kepada orang lain, yaitu kepada orang tua saya. Yang berikutnya,
I hope that you win the storytelling competition. Atau bisa juga kita memakai kalimat I hope you win the storytelling competition. Jadi itu adalah harapan saya agar kamu memenangkan lomba storytelling. Selanjutnya adalah penggunaan wish. Yang pertama, wish plus noun. Contoh kalimatnya, I wish you will win the competition. Yang kedua, I wish you luck on your exam. Ini adalah harapan untuk orang lain. Jadi saya berharap kamu memenangkan lomba, atau saya harap kamu beruntung dalam ujianmu. Wish yang kedua yaitu wish plus to infinitive atau be. Jadi jika tidak menggunakan kata kerja, maka kita akan menggunakan be. Untuk contoh kalimatnya, Lina wishes to win the storytelling competition in her school. Lina berharap atau Lina menginginkan untuk memenangkan lomba storytelling di sekolahnya. Mengapa di situ menggunakan wishes? Karena kalian perhatikan di situ subjeknya adalah Lina dan bentuk kalimatnya adalah simple present tense. Yang kedua, I wish to get A for my English test. Saya ingin mendapatkan A untuk ujian bahasa Inggris saya. Kedua kalimat tadi itu, yang pertama dan kedua, menggunakan kata kerja to infinitive. Jadi to diikuti kata kerja dasar. Yang berikutnya, I wish to be a successful businessman. Saya berharap menjadi wirausahawan yang sukses. Kalian perhatikan di situ menggunakan be. Mengapa? Karena tidak terdapat kata kerja. Silahkan kalian amati baik-baik contoh kalimat tersebut. Anak-anak, bagaimana dengan penjelasan yang tadi sudah kalian dengarkan? Saya berharap kalian memahami semua yang saya jelaskan tadi. Nah, untuk itu kalian perlu untuk mengetahui apa kalian sudah paham atau belum dengan cara mengerjakan latihan. Latihan yang pertama yaitu halaman 7-9. Kalian akan membaca situasi antara Dayu, Siti dan Lina, Beni dan Udin yang mengucapkan selamat dan mengungkapkan harapan mereka. Pikirkan apa yang harus kalian ucapkan jika kalian adalah mereka. Tulis kalimat-kalimat kalian di buku kalian. Lalu jika kalian menemui kesulitan, silahkan kalian membuka kamus atau bertanya pada siapa saja yang bisa kalian tanyai. Dan jangan lupa untuk menggunakan tanda baca yang tepat juga. Baiklah anak-anak, agar kalian lebih jelas bagaimana cara mengerjakan latihannya, akan saya jelaskan. Kalian akan membaca satu situasi. Nah, contoh situasinya seperti berikut ini. Lina has just got the result of her math test. She is waiting for the result of her English test. Dayu congratulates her for the result of the math test and hope that she will get an A for the English test too. Jadi anak-anak, Lina itu baru saja mendapatkan hasil ulangan matematikanya, di mana Lina mendapatkan nilai A. Dia juga sedang menunggu hasil ulangan bahasa Inggrisnya. Dayu yang mendengar dan tahu bahwa Lina mendapatkan nilai A, mengucapkan selamat kepada Lina. Dayu juga berharap agar nilai ulangan
bahasa Inggris Lina itu juga mendapatkan nilai A. Nah, Lina mengatakan kepada Dayu, "Thank God I got an A for my math test, but I'm not sure of the result of my English test." Jadi Lina bersyukur dia mendapatkan nilai A untuk ulangan matematikanya, tapi dia tidak yakin dengan hasil ulangan bahasa Inggrisnya. Untuk mengucapkan selamat kepada Lina, Dayu mengatakan, "Congratulations for the result of your math test." Dan untuk berharap agar nilai bahasa Inggrisnya juga A, Dayu mengatakan, "I hope you will get an A for the English test too." Jadi kalimat lengkapnya adalah Dayu mengatakan kepada Lina, "Congratulations for the result of your math test. I hope you will get an A for the English test too." Latihan berikutnya yang harus kalian kerjakan adalah latihan halaman 13 sampai 15. Kalian nanti akan membaca situasi yang berbeda dan yang harus kalian kerjakan adalah melengkapi percakapan untuk mereka. Contohnya situasinya, Siti has just made a very beautiful handicraft from pandan leaves. Benny praises her craft and hope that she win the national craft competition. Jadi Siti baru saja membuat sebuah karya hasil karya tangan dari daun pandan. Benny memuji dan berharap dia memenangkan lomba kerajinan tangan tingkat nasional. Di sini yang harus kalian isi adalah ungkapan dari Benny, di mana Benny memuji dan berharap. Lalu Siti nanti akan menjawab dengan kalimat "Thank you, I hope so too." Anak-anak, untuk memuji dan berharap agar Siti memenangkan lomba kerajinan tangan tingkat nasional, Benny mengatakan, "That's a very beautiful handicraft. I am sure you will win the national craft competition." Jadi Benny mengatakan bahwa yang dibuat oleh Siti itu merupakan kerajinan tangan yang sangat indah. Dan dia yakin kalau dia akan memenangkan lomba kerajinan tangan di tingkat nasional. Lalu Siti menjawab, "Thank you, I hope so too." Terima kasih, saya juga berharap begitu. Jadi Siti juga berharap agar dia bisa memenangkan lomba kerajinan tangan tingkat nasional. Anak-anak, untuk latihan kalian, silakan kalian kerjakan latihan dari buku kalian, yaitu Think Globally, Act Locally, page atau halaman 7 sampai 9 untuk exercise 1 dan halaman 13 sampai 15 untuk exercise 2-nya. Tulis dengan tangan tugas kalian tersebut di buku kalian masing-masing, kemudian ambil foto dari tugas kalian itu, kemudian kirim ke email saya. Jangan lupa untuk menuliskan nama kalian di atas pojok kanan atas, nama dan kelas. Saya tunggu ya tugas kalian. Terima kasih, sampai jumpa lagi, tetap semangat dan jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.